Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Minggu hari ini kita melaksanakan ibadah di rumah. Ini salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan kita dari gangguan virus corona COVID-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan dunia, bahkan kota kita. Karena itu, mari kita persiapkan ibadah kita minggu hari ini. Sebagaimana kita beribadah di gereja, demikian juga kita beribadah di rumah. Kita harus berpakaian rapi, duduk yang sopan, dan nanti ketika saya mengundang kita bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Persiapkan Alkitabnya dan kidung jemaatnya, karena kita memakai Alkitab dan kidung jemaat. Epistel juga kita baca secara responsoria. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak kami, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita buka kidung jemaat kita. Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Kami puji dengan riang. 3 ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus.
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Pujilah Tuhan. 3 ya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan segala hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan kita bangkit berdiri. Mampirlah dengar doaku. 3 ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita.
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1. Da 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 da. Ajaib benar anugerah, kita nyanyikan bersama. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Epistel minggu kita hari ini, Minggu Letare, terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19. Mari kita persiapkan Alkitab kita akan baca secara responsoria. Saya akan baca ayat genap. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dan anak-anak kami membaca ayat yang ganjil. Tapi di ayat 19 kita nanti sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Mari kita sama-sama membaca. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 dan mari kita bangkit berdiri. 453 ayat 1. Da 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 da. Yesus kawan yang sejati, kita nyanyikan. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah di
dalam doa padanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebagai pengganti warta jemaat, kami ingatkan kita hanya memberikan persembahan sekali saja setelah khotbah nanti. Jadi tolong dipersiapkan kantong persembahannya. Terserah mau berapa kantong seperti di gereja, tapi kita melakukannya setelah khotbah, dan nanti persembahannya diserahkan kepada bendahara gereja atau mungkin kepada penatua gereja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1. Da 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 da, harap akan Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka dalam derita dan kemudian Tuhan yang setia penolongmu. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada minggu hari ini, Minggu Letare, dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 30 hingga ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah,
Hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Itulah firman Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita pada minggu hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, anak-anak kami, nama minggu dan topik minggu sama-sama menekankan bersukacita. Letare berarti bersukacitalah, dari Yesaya 66 ayat 10a. Lalu topik minggu kita hari ini sukacita dalam Tuhan, lasniroha di bagasan Tuhan. Menjadi penekanan ada di dalam sukacita itu sendiri. Bersukacita, sukacita dalam Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana ini bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi yang mencekam begini, di tengah-tengah kesesakan dan kesakitan akibat virus corona COVID-19. Kita lihat bahkan ketika kita melakukan ibadah di rumah saat ini, justru karena ketakutan barangkali, atau karena pengaruh daripada akibat virus corona ini. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam seperti ini? Apakah bisa? Saudara-saudara yang terkasih, disinilah keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Disinilah kelebihan kita, kekhususan kita, kekhasan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya, yang beriman, yang berpengharapan, yang berhikmat. Kalau bersukacita dalam keadaan aman, tenang, dan damai, tanpa gangguan apapun, saya pikir semuanya bisa. Bahkan orang yang tidak beriman pun dapat bersukacita di saat seperti itu. Tapi sekali lagi, firman Tuhan selalu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu kita harus kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ada satu ayat di dalam Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 4. Saya pikir ayat ini sudah sangat akrab dengan kita, karena sering kita ucapkan, sering kita kutip, bahkan menjadi kata-kata penghiburan, penguatan bagi kita dan juga untuk orang lain. Dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Coba kita perhatikan ayat ini ditulis dalam tanda seru. Artinya ini seruan, ini perintah.
Coba kita simak sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa. Manoktong, toktong dalam bahasa Batak. Jadi bukan sesaat, dang marsangga-sangga. Bukan saat begini lalu sukacita, saat begitu enggak. Senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita tahu ketika Paulus menuliskan surat ini dan mengatakan bersukacitalah senantiasa, Paulus tidak dalam keadaan aman tentram, jauh dari segala macam gangguan, tekanan pergumulan. Enggak. Justru Paulus sedang di penjara. Kita bayangkan di penjara, terkurung, tidak bebas. Tapi justru dari situlah ia menyapa jemaatnya, bahkan menyapa kita hari ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi saya yakin maksud daripada firman ini, sukacita itu tidak pernah bisa dikekang oleh keadaan apapun. Itu sukacita dalam Tuhan. Kalau sukacita dunia ini yang bersumber dari keadaan di luar, dari keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, mungkin keadaan dompet, bahkan keadaan tanggal-tanggal, itu sesaat. Artinya semuanya itu ada saatnya ada dan ada saatnya tidak ada. Kalau uang misalnya, gak selamanya kita punya uang, memiliki uang. Ada uang abang sayang, gak ada uang kepala abang melayang, begitu. Oh enggak. Bukan uang, bukan materi, bukan keadaan di luar sana yang membuat kita bersukacita. Bukan keadaan di luar. Saudara-saudara yang terkasih, apa dasar pemazmur bersukacita? Kalau kita perhatikan nats ini dan kita baca dari ayat pertama sampai ayat 37, saya lihat dasar pemazmur bersukacita karena dia memiliki pengharapan. Minggu yang lalu kita sudah diingatkan dengan topik ini. Kita harus berpengharapan. Berharap hari esok lebih baik dari hari ini. Hari esok jauh lebih aman, lebih kondusif dari hari ini. Jadi ketika kita melakukan ibadah di rumah seperti ini, bukan berarti kita gentar, kita takut, tidak. Tapi karena kita berhikmat, karena kita diberi akal. Jangan mencoba-coba untuk melawan dengan gegabah, tapi mari kita hadapi semua tantangan di depan kita dengan hikmat dan bijaksana. Dasar pemazmur bersukacita adalah karena dia memiliki pengharapan. Sekalipun tidak ada kata-kata pengharapan di sini ditulis, tapi dari bahasanya, dari dua yang dipanjatkan pemazmur ini tergambar pengharapan itu. Di ayat 30 dia memberitahu keadaannya, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Lalu dia berharap keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Coba kita lihat ayat per ayat dari Mazmur 69. Sesungguhnya pemazmur ini sedang mengalami tekanan yang hebat, gangguan yang hebat. Dia merasa tersesat, terdesak, tertekan. Tapi sekalipun
badannya, tubuhnya mungkin dikekang dari mana-mana, tetapi pemazmur ini jiwanya, hatinya, pikirannya tidak ada yang bisa mengekang, imannya apalagi. Saudara-saudara yang terkasih, apa itu pengharapan? Karena ia berpengharapan, maka ia mampu mengatasi segala rintangan, tantangan, hambatan yang sedang dia hadapi. Sumber sukacita kita adalah pengharapan. Sekali lagi, sumber sukacita kita adalah pengharapan. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selama kita punya pengharapan, selama itu pula ada sukacita. Jadi walaupun kita sedang menangis, sedih, sakit, tetapi selama ada pengharapan, selama itu pula ada sukacita kita. Sekalipun ada banyak masalah, tetapi selama ada pengharapan, selama itu pula ada sukacita. Dan memang itulah yang kita simak dari nats khotbah hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita seperti itulah yang memampukan pemazmur mengatakan di ayat 31, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Artinya Tuhan lebih menghendaki, menginginkan dari anak-anaknya hidup yang penuh dengan puji-pujian, syukur, sekalipun sedang berhadapan dengan bahaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini bersukacita dalam Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, bahkan apapun yang akan terjadi, kita akan tetap bersukacita. Karena bukan keadaan di luar sana yang membuat kita bersukacita, tetapi kita bersukacita dalam Tuhan, bukan dalam keadaan di luar sana. Kita bersukacita karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri, membiarkan kita sendiri menghadapi segala macam musibah. Tuhan pasti bertindak, Tuhan pasti menolong, dan Tuhan pasti bersedia menjadi tempat curahan hati kita. Tuhan menjadi curhat kita. Jadi curahkan semuanya kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi penguat dan menolong kami menghadapi segala musibah, terlebih pengaruh virus corona yang sedang mewabah, yang sedang melanda dunia ini. Jangan sampai hilang pengharapan kami, sukacita kami karena musibah ini. Berkati umat-Mu, berkati kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, masing-masing, bahkan dimanapun kami Tuhan melakukan setiap kegiatan kami. Mari Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, Tuhan lindungi kami. Berkati juga seisi rumah ini, berkati segala apa yang kami rencanakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1. Mari kita persiapkan persembahan kita.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan tiap jam, Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. Kita nyanyikan. ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua. Silahkan untuk keluarga kalau ada santapan pagi siang untuk dimakan bersama, dipersilahkan. Dan saya berdoa kiranya Tuhan tetap menjaga kita semua, melindungi kita, dan jangan lupa berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin.